Halo Sobat SKS, kembali lagi di sharing kuliah santai. Nah, kita akan ngobrolin tentang dunia perkuliahan. Saya Najwa Afra Mufida, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai drama atau teater nih teman-teman. Mungkin di sini Sobat SKS ada yang jadi penggemar berat dari teater. Nah, aku nih termasuk jadi fans beratnya. Kalau Sobat SKS pernah nonton teater, teater itu kan di dalamnya memadukan seni yang luar biasa. Ya nggak sih Sobat SKS? Kita di dalamnya itu harus bisa bermain bahasa, kemudian bermain gerak, musik, bahkan sampai ke ekspresi dari manusianya itu. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri, teater itu memerlukan waktu yang cukup lama dan juga kompleks nih teman-teman. Di dalamnya harus kerjasama antara peran satu dan lainnya. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai teater. Hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yang begitu hebat, Ibu Zikrina Dian Cahyani, Master of Arts selaku dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tentunya berpengalaman di bidang drama atau teater. Selamat datang Bu Zikrina. Ya, selamat. Terima kasih ya sudah mengundang saya untuk podcast hari ini. Luar biasa nih programnya. Oke. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Sepertinya juga Sobat SKS nih yang nonton juga sehat ya Bu. Oke, tadi kan kita sudah membahas sedikit ya Bu mengenai drama gitu. Mungkin Sobat SKS yang di rumah sebenarnya udah tahu nih tentang teater, tapi mungkin pengen tahu lebih dalam gitu Bu, ya kan? Nah, sebenarnya itu kan kalau kita dengar kata drama, itu yang kalau saya sendiri ya Bu, yang pertama kali saya pikirkan itu adalah sesuatu yang ditampilkan di atas panggung Bu. Padahal kalau di dalam dunia akademik itu juga drama dikenal sebagai naskah. Nah, sebenarnya apa sih Bu hakikat dari drama sebagai naskah dan drama sebagai seni pertunjukan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebelum saya masuk ke drama itu perlu diingat kembali bahwa jenis atau genre sastra itu ya ada prosa, ya kan? Ada prosa novel contohnya atau cerpen begitu, terus ada puisi. Nah, drama ini dari tiga genre itu drama ini yang paling beda ini, karena dia tidak hanya berhenti pada naskah, tapi harus dipentaskan. Jadi kalau cuma sampai naskah itu kayak separuh nyawa, baru separuh nyawa ya. Nah, kalau sudah dipentaskan baru sudah utuh gitu, sudah diperformkan, berarti sudah utuh gitu. Nyawanya karyanya utuh, sudah jadi utuh gitu ya, betul. Gitu. Mahasiswa biasanya juga bisa ya, kalau menganalisis itu naskahnya. Nah, beberapa itu bisa naskahnya dianalisis karena di situ ada dialog, ada alur ceritanya juga gitu. Tetapi juga bisa ke bagian pementasannya. Itu ada bagian-bagian sendiri atau struktur-struktur dalam pementasan dramanya sendiri gitu. Jadi beda dengan tadi puisi, prosa itu kan kalau naskah dibaca sudah gitu ya. Kalau tidak dipentaskan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau naskah drama itu kalau nggak dipentaskan ya memang masih separuh gitu. Separuh nyawa tadi itu ya Bu. Oke. Berarti memang kalau teks itu sebagai pondasinya, kemudian seni pertunjukannya itu bukti nyatanya begitu ya Bu? Ya, ejawantahnya ya, ejawantahnya setelah itu sebagai naskah ya, karena ada beberapa yang harus divisualisasikan, harus bisa dipraktikkan gerak, mimik wajahnya, gesturnya itu harus ditampilkan. Kalau di naskah kan biasanya hanya dijelaskan dia sedang duduk, dia duduknya seperti apa itu. Nah, bisa duduknya begini, bisa duduknya kalem begini, atau duduknya seperti apa. Nah, itu harus divisualisasikan, dipraktikkan dalam pementasan. Oke.
Nah, tadi kan sudah kita pahami nih Bu, ternyata ada hakikat drama sebagai naskah dan drama sebagai seni pertunjukan. Nah, kira-kira drama itu ada berapa jenis sih Bu? Wah, banyak ya. Kalau bicara tentang jenis ya tergantung berdasarkan apanya dulu ya. Kalau berdasarkan kontennya atau isinya ya ada drama tragedi, melodrama gitu ya. Melo itu ya yang sedih-sedih. Tragedi itu sedih, tapi kalau tragedi itu tragis gitu ya, sampai puncaknya itu ada tokoh yang meninggal gitu biasanya. Terus dan itu berpengaruh secara kemanusiaan yang universal, yang misalnya kejadiannya itu sangat tragedi kemanusiaan begitu loh. Nah itu tragedi. Terus ada komedi lah. Komedi itu ya yang biasanya mengundang gelak tawa. Lucu gitu. Tapi gelak tawanya juga tidak hanya untuk hiburan kita ketawa-ketawa. Di situ pasti ada sisi-sisi yang perenungan. Ya, misalnya kadang-kadang ada tokoh yang digambarkan misalnya rambutnya keriting, dia tujuannya mengolok-olok gitu, tapi mengolok-olok tapi tujuannya adalah untuk aku mau menunjukkan kepercayaan diri justru dibalik gitu. Jadi dia nggak apa-apa tuh, aku keriting nggak apa-apa gitu. Aku nggak seperti pandangan-pandangan orang gitu yang ya istilahnya mengunderestimatekan sesuatu gitu ya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi dia humor, tapi di dalam humor itu ada istilahnya apa ya? Ada kalau di istilahnya pragmatik atau satir gitu ya. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan ya gitu. Jadi tidak cuma untuk mengundang tawa saja gitu. Terus ada lagi gabungan tuh tragedi sama drama, tragedi sama komedi. Ya itu biasanya kesedihan yang mendalam, terus ada disisipi tragedi komedi-komedi ya, supaya tragisnya itu kelihatan. Jadi semakin happy biasanya kesedihannya juga akan tampak. Semakin sedihnya sedih banget gitu, happy-nya harus juga ditambah. Jadi itu menabrakkan suatu yang ya dilema gitu ya gitu. Terus ada lagi melodrama ya. Kalau melodrama ya biasanya yang kita temukan keseharian, misalnya kesedihan, kekecewaan ya kan. Terus ya mungkin gambar kehilangan gitu ya gitu. Terus ada juga kalau dari penampilan atau actionnya itu ada drama pantomim, ada pantomim yang nggak ada suaranya gitu, dia hanya berfokus pada bagaimana gerakan. Terus ada opera itu mengkomunikasikan atau mengelaborasikan dengan musik ya, dengan nyanyi lagu gitu ya. Nanti banyak itu, tinggal berdasarkan apa jenisnya gitu. Berarti memang beragam ya Bu? Iya. Tapi kalau dari mahasiswa sendiri Bu, yang paling sering dipilih dan diminati mahasiswa itu yang seperti apa? Sejauh ini saya melihat mahasiswa yang di semester berapa tuh ya? Semester 5 ya, semester 5 itu kan sudah ada mata kuliah pementasan drama. Saya sejak awal masuk itu sudah ikut mendampingi dengan Pak Imam, dengan Pak Daniel, dan sekarang juga kolaborasi saya Pak Daniel dan Pak Liv ya. Tuh, jadi kalau pemilihan yang disukai itu meskipun sudah saya arahkan yang lebih jangan realis tapi tetap maunya yang realis. So tadi ya contoh jenis-jenis juga ada yang realis, ada yang absurd juga gitu ya. Nah, itu yang anak-anak lebih suka yang realis, yang lebih bisa mewakili keseharian, kehidupan sehari-hari. Biasanya ya jenisnya melodrama gitu ya, menyentuh gitu loh. Nah, tapi saya memang menyarankan, karena ini di program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bagaimana pemilihan naskahnya itu yang berhubungan dengan ya edukasi gitu. Edukasi ya yang bisa memberikan nilai kehidupan yang bisa ajaran lah ya, jadi ajaran kebaikan ya. Kayak gitu. Berarti kalau mahasiswa itu
kebanyakan ngambilnya itu yang relate lah gitu ya. Iya, Bu? betul. Kehidupan. Oke. Realis gitu tuh sukanya. Kalau yang apa namanya banyak simbol-simbolnya itu kayaknya masih kurang. Kurang diminati gitu ya, Bu. Oke. Nah, kalau di dalam pementasannya sendiri nih, Bu, pastikan ada pesan yang ingin disampaikan ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa nih pastinya yang nantinya mau mementaskan sebuah drama agar pesannya itu dapat tersampaikan dengan baik, Bu? Oke, kalau itu berarti masuk ke ini udah masuk ke teknis pembagian ini ya, job desk-nya ya. Nah, di pementasan itu ada yang namanya tim produksi, ada juga tim artistiknya. Nah, kalau tim artistik itu di bawah tanggung jawab sutradara. Kalau yang tim produksi itu ya biasanya di produser ya, dia produsernya yang di balik layar, yang ngurusin properti, yang ngurusin lighting, yang ngurusin nanti perizinan itu ya, humas, terus apa makeovernya ya, seksi-seksi itu ya, yang terus kalau yang tim artisnya itu ya para tokoh, nanti ada tokoh-tokoh yang dipilih sesuai dengan naskah yang sudah juga dipilih gitu. Nanti mereka akan banyak latihan. Tapi kedua bagian ini ya, yang dua bagian besar ini itu harus saling kolaborasi. Jadi seorang tim artistik, tim apa namanya makeover itu harus juga tahu tentang tokoh, penokohan, tentang bagaimana dia harus baca naskah juga, Mbak. Harus jadi paham. Iya, jadi nggak yang latihan tuh nggak cuman yang siapa ya aktor-aktornya gitu. Supaya apa? Jadi misalnya kalau ini kakek-kakek misalnya gitu, dia gerak-geraknya seperti apa. Tim apa busana juga harus tahu seperti apa gerak-geriknya si kakek ini misalnya, supaya nanti pas. Dan tim properti ini properti ya yang mendukung bagaimana si tokoh ini bisa tampil, nah ini harus kompak gitu. Aku nggak sering nih bajunya kok kayaknya bikin saya susah gerak gitu, malah saya nggak kok kayak gini. Nah itu tuh harus ada komunikasi yang baik kayak gitu. Termasuk lighting itu kira-kira mau disorot di mana, warnanya apa itu juga harus dipikirkan. Itu yang tugasnya tim yang di balik layar itu tadi gitu. Berarti memang selain aktor tuh teater tuh membutuhkan orang yang banyak ya, Bu ya? Wah, sangat. Dan apa ya istilahnya satu dengan yang lain tuh nggak bisa terus aku kerjaannya ini, saya jadi artisnya siapa gitu, si A terus si B, aku hanya sendiri-sendiri, nggak bisa, harus kolaborasi. Jadi kalau pas latihan itu ya semua hadir. Si penata apa wajah apa namanya rias ya itu juga ketika artisnya sedang latihan itu dia memperhatikan nanti ketika latihan tuh kayaknya ini butuh ditambahin ini deh, kayaknya wajahnya ini kayak gini, nanti biar tambah kelihatan sangar itu tak kasih eyeshadow di sini gitu. Itu perlu diperhatikan ketika latihan juga gitu. Jadi semuanya harus bersama gitu, nggak sendiri-sendiri. Oke, itu karena kalau misalnya sendiri-sendiri ya nanti nggak lancar ya, maksudnya. Betul, nanti akan terlihat ya kalau pementasannya itu kayak miss gitu ya, ini gitu tuh kelihatan. Ya. Oke. Nah, ngomongin tentang perannya nih, Bu. Sebenarnya gimana sih proses pembuatan teater itu? Kalau prosesnya tadi sudah proses ya, tugas-tugasnya ya. Kalau proses ya pemilihan naskah ya. Nah, pemilihan naskah. Kalau ngomongin pemilihan naskah, kalau saya sarankan ke teman-teman mahasiswa itu naskah kan banyak banget ya. Kalau kita milih ya, yang pertama adalah lihat personil kita. Nah, coba kelas kita itu kan kebetulan memang PBSI itu kan banyak perempuannya gitu. Terus GKU-nya seperti itu gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan hal-hal yang mendukung ya supaya naskah ini bisa dieksekusi dengan baik gitu. Jadi
pertimbangannya ya kalau lebih gampang ya lihat kapasitas kita sebagai yang akan mengeksekusi, terus tempat teater tadi saya mau singgung sedikit teater dan drama. Kalau teater itu tempat ya banyak pemahamannya memang kadang-kadang sudah di masyarakat tuh beda ya gitu. Kalau nonton teater ya berarti nonton tempatnya gitu. Kalau nonton ya nonton dramanya gitu maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa. Teater juga bisa diistilahkan jadi tempat, terus nama kelompok dramanya gitu. Tapi ya aslinya teater itu tempatnya, tempat pertunjukannya gitu. Home theater terus ya kan. Teater itu kayak di bioskop itu kan teaternya ya, gitu. ada namanya. Siap. Lalu setelah pemilihan naskah, apa yang harus dilakukan mahasiswa? Oh, pemilihan. Wah, ini tahapan pemilihan naskah juga ini dulu. Jadi pemilihan naskah itu naskah dipilih, nanti ada bedah naskah. Nah, jadi sebelum kita eksekusi ini naskahnya ada beberapa gitu ya. Nanti kita eksekusi, kita harus bedah naskah itu baca bersama, itu satu-satu baca gitu. Itu dibedah dulu. Kalau perlu ya saya sudah meminta ke tim itu biasanya untuk memilih mana kira-kira tokoh yang mirip atau relate dengan kamu dan bisa kamu eksekusi ya dibacakan, milih tokohnya siapa terus nanti dibacakan gitu dengan gestur atau dengan nada intonasi dulu, belum sampai gestur ding. Kalau bedah naskah itu baru intonasi artikulasi ya itu sudah dibacakan. Nah itu udah naskah, baru tadi memperhatikan beberapa poin komponen yang perlu disiapkan. Yang paling berat memang properti, Mbak. Properti itu wah itu yang kadang-kadang bikin ini nempelnya di mana, desainnya itu enggak. Saya beberapa kali lihat itu memang effortnya memang yang di properti ya, gitu. Kalau lighting ya karena kita sekarang udah lebih mudah ya, lighting itu udah tinggal dipasang di GKU itu udah lebih mudah, tinggal kita mecet warna apa gitu ya. Tapi ya perlu diperhatikan warnanya tuh mancar di mana, itu juga tantangan juga itu. Itu sudah sampai di tahap pementasan belum Bu itu? Belum, itu masih perencanaan ya. Panjang ya Bu? Oh panjang, izin yang ini izin tempat ya kan. Izin tempat itu tidak cuma izin tempat ketika pementasannya, tetapi kadang-kadang teman-teman itu harus izin untuk tempat latihannya gitu. Iya. Nah, itu yang ya kita kan memang dibatasi jam juga ya, nggak bisa jam sampai malam-malam gitu, nggak bisa. Padahal teater itu pada umumnya malam. Gitu. Oke. Nah Bu, tadi kan menyinggung mengenai naskah nih. Sebenarnya dalam pemilihan naskah yang baik tuh ada tips dan triknya nggak Bu? Selain yang sesuai atau yang relate ya sama mahasiswa. Kalau saya itu naskah yang ditulis oleh tentunya pengarang yang sudah punya pengalaman menulis banyak gitu ya, banyak naskahnya. Itu tapi ya bukan berarti yang baru nulis itu nggak bagus gitu. Tapi kalau sudah naskahnya sudah si pengarangnya itu sudah punya jam terbang penulis yang banyak gitu, artinya nanti naskahnya itu akan lebih mudah untuk kita eksekusi gitu. Di komposisi dari naskah itu ya antara tokoh terus alur cerita dan lain-lain itu kalau jam terbang pengarangnya bagus itu kan lebih tertata gitu. Itu sih biasanya naskah-naskah yang sudah ditulis oleh orang-orang yang sudah biasa kayak misalnya Arifin C. Nur, terus siapa tuh lagi Putu Wijaya gitu misalnya. Yang lain juga banyak bagus-bagus. Terus naskah yang bagus juga kita perlu perhatikan karena naskah ini kan mau dipentasin berarti kan ditonton. Nah, perlu juga memikirkan siapa yang nonton gitu. Naskahnya udah bagus tapi ini nggak pas audiensnya ya, jadi nggak bagus gitu. Jadi kita harus juga mikirin ketika memilih naskah itu juga mikirin siapa yang mau nonton kita. Maka mahasiswa juga karena ini prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan yang nonton
tentunya itu kan mahasiswa-mahasiswa dari prodi kita utamanya, meskipun ada yang lain juga. Ya pokoknya naskah yang berhubungan dengan misalnya isu-isu terkini yang berhubungan dengan mahasiswa ya, sosial, politik, budaya gitu ya. Terus mungkin romance itu mesti itu ya. Terus nanti ada keluarga gitu juga. Oke, jujur nih Bu, saya masih asing sama beberapa nama yang tadi Ibu sebutkan. Mungkin saya masih harus membaca lebih ya Bu ya. Nah, pastinya juga dari penulis yang tadi Ibu sebutkan dengan penulis yang baru itu kan berbeda ya Bu. Nah, lalu dalam pementasannya nih Bu, kira-kira ada tips and trick gak sih Bu biar pementasan ketika di hari H itu bisa berjalan dengan lancar? Tipsnya latihan. Jam terbang ya Bu ya? Latihan itu kayak jam kuliah itu kan 3 jam kayaknya. Saya itu kurang. Jadi maka kalau nggak di kelas ya dia akan di luar ya, di luar jam itu. Makanya ini 3 SKS berarti 3 jam ya kayaknya. Itu. Nah, itu makanya mereka bahkan seminggu itu cari waktu tuh. Semakin sering latihan semakin oke. Dan tadi ya untuk bagaimana supaya bisa mementaskan yang bagus itu, so ini kalau ngobrolin tentang artisnya ya, saya selalu menyarankan tampillah di depan cermin gitu, karena cermin itu akan memantulkan setiap gestur kita, mimik kita gitu. Jadi kita bisa memori di pikiran kita itu jadi, oh kalau saya kedip itu kayak gini, kalau saya gerak gini ada visual ada imajinasi yang oh saya begini harusnya, oh pas enggak gitu. Jadi semakin kita menyadari bagaimana gerak-gerik tangan kita, kaki, bahkan cuma kedipan mata, lirik, ya kan? Nah itu semakin kita kenali gitu, bagaimana itu tuh bisa membantu dalam menampilkan tokoh yang bagus. Terus juga saya juga pesankan ke mahasiswa itu, karena drama itu kan hakikatnya lagi ya, itu kan ya nggak bisa dibilang cuma cerminan, tetapi memang dia memang ada di realita. Jadi ada sesuatu yang ada di realita itu diangkat di dalam satu naskah, kemudian dipentaskan di panggung, di miniaturnya kehidupan gitu ya. Meskipun nggak sama persis, tapi itu ada. Nah, sampai misalnya suatu ketika tokoh itu adalah, misal itu tokohnya adalah orang yang atau dokter atau dia sedang pasien gitu ya, ya main ke rumah sakit gitu, ya mantengi di situ kayak apa tuh di rumah sakit itu kayak apa, dokter tuh oh ya, terus ruang-ruang itu kayak apa. Jadi hal-hal yang semacam itu perlu juga diperhatikan gitu. Supaya jadi perlu totalitas gitu ya Bu? Oh ya jelas. Namanya drama kan, namanya kalau nggak total berarti ya gimana ya? Semua hal harus total, apalagi di drama gitu. Jadi ceritanya super duper menarik sih Bu. Saya setelah mendengar ini jadi tahu nih, kalau besok nonton teater gitu ya, nonton drama gitu ya Bu. Nonton drama tuh nggak cuma nonton aja, tapi saya jadi lebih paham gitu loh Bu tentang dramanya. Nah, pasti selama Ibu mengajar nih, punya cerita seru dong Bu dengan mahasiswa gitu. Oh. Ada dong Bu pastinya. Ya, saya juga sering sampaikan ya, kalau mata kuliah drama pentas itu adalah mata kuliah yang akan pasti dikenang sepanjang hayat kalian gitu, pasti itu. Karena saya aja sampai sekarang tuh dulu pas S1 itu jadi sutradara, saya jadi ibu-ibu penjual roti yang majikannya yang golak gitu ya. Terus teman saya itu namanya siapa? Namanya sih siapa ya, lupa. Tapi yang saya ingat siapa? Oh itu ajudan gitu. Nah jadi yang diingatnya nama aktornya ya, perannya apa gitu. Itu sampai sekarang tua itu kalau ketemu ya, Pak ajudan gitu. Jadi nanti besok itu akan juga membuat apa ya istilahnya keakraban ya, chemistry yang luar biasa. Jadi kelasnya makin
makin manis lah gitu. Ya pasti ada suka dukanya ya, dukanya banyak karena kita sadari bahwa sesuatu yang apa ya, yang manis itu pasti diawali dengan ya kekompakan. Itu kan berarti bisa kompak itu kan ada perbedaan-perbedaan yang kemudian kita usahakan untuk bisa disinkronkan gitu. Nah, konflik-konflik itu kan sebenarnya cara untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu yang beda, yang nggak pas itu supaya kita sama-sama bisa menerima kayak gitu. Nah, itu di drama pentas. Makanya drama pentas ini ya mata kuliah. Kalau materi teori oke lah bisa dibuka lagi, tapi kalau kenangan manis selama, makanya tadi kan kalau pas latihan itu berapa kali itu latihan seminggu bisa 3-4 kali ya gitu, sebulan, apalagi mepet-mepet pas mau pementasan itu sekarang udah pada bingung nih. Kebetulan saya hari ini di semester ini saya ngajar itu, nyari tempat kemana-mana. Itu pengalamannya wah, sampai karena nggak ada tempat malam di Untidar, jadinya mereka tuh di alun-alun, di ruangan terbuka ya, kayak di Badaan sini deket. Terus ada di rumah saya juga begitu, karena ada space ya gitu. Berarti tantangannya itu ya kalau nggak nyari tempat, ya latihan nih jamnya ya, itu ya Bu. Oke. Nah nih Bu, sebelum kita tutup nih, Bu Zikra mungkin ada pesan lah untuk teman-teman sobat SKS yang lagi belajar mengenai drama, biar nantinya kalau mau menampilkan drama itu bisa dramanya itu wow gitu lah Bu. Mungkin. Iya, pesan dikit aja ya. Tapi pengalaman aja. Saya mengalami, ya kan juga mengalami mata kuliah ini ya. Jadi bermain drama itu asiknya adalah kita jadi ngerti, lebih aware gitu lah. Jadi lebih aware ke orang, dari sisi kemanusiaan tuh harusnya lebih terdidik ya kita gitu. Secara jiwa gitu itu lebih terdidik, supaya apa namanya, oh ini karakter, dan kita karena kita akan mengenali banyak karakter itu tadi toh, belajar tentang karakter itu, jadi oh dia begitu ya, kita bisa maafin, kita bisa maklumin ya, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau pesan-pesan saya di pementasan drama ini ya, bermain semaksimal yang bisa gitu, yang kalian mampu. Terus tidak perlu merasa wah aku kok acting kok nggak bisa, ini kok kurang. Tidak ada pementasan drama yang sempurna. Catat itu ya, nggak ada yang sempurna. Bahkan sekelas yang luar biasa itu masih ada kekurangan, titik-titik kekurangan. Tapi justru pementasan itu punya keunikannya itu ya, kadang ada kekurangan di sini gitu ya. Terus besok kita tertantang untuk mementaskannya lagi. Untuk memperbaiki. Ya betul. Jadi pementasan drama itu gini, ketika drama itu dipentaskan, pentas berikutnya itu akan nggak bisa dirasakan sama. Nah itu uniknya. Jadi oke, nggak apa-apa. Misalnya sekarang kok begini, terus ya memang begitu, harus beda gitu. Memang beda. Dengan naskah yang sama, dengan personil yang sama, di tempat yang sama, ya, dipentaskan sekali seperti ini, kedua kali beda lagi, ketiga kali beda terus. Feel-nya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Zikrina atas obrolan yang luar biasa ini. Yang tadinya kalau cuma nonton aja, sekarang jadi lebih memahami begitu. Nah, baiklah Sobat SKS, terima kasih sudah mendengarkan sharing kuliah santai kali ini. Tetap semangat berkarya, jangan takut tampil, dan jadikan setiap panggung sebagai ruang belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya dari SKS.